Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ceki di kisah horor. Kali ini saya akan melanjutkan part yang ketiga tulisan dari Akan Indra G057 Tegal Salahan Jilid 2. Selamat mendengarkan. Musim kemarau, sawah-sawah di area Tegal Salahan mulai mengering, dan sawah yang biasanya ditanami padi itu pun berubah fungsi menjadi lapangan sepak bola bagi kami anak-anak desa Kedung Jati. Meski tak jarang mendapat omelan dari para pemilik sawah, karena sawah yang dijadikan lapangan bola tanahnya akan memadat dan sulit untuk digarap saat musim penghujan nanti datang. Tapi kami anak-anak mana peduli, yang kami tahu adalah kami bebas bermain dan senang. Tak jarang justru kami yang menyalahkan dan menuduh si pemilik sawah itu pelit dan galak. Seperti sore itu, begitu matahari condong ke arah barat, aku dan teman-temanku sudah berkumpul di sawah milik Mbah Mo yang berada di Tegal Salahan. Setelah membagi kelompok dan membuat gawang dari dahan-dahan kering yang banyak bertebaran di tempat itu, permainan pun dimulai. Permainan berjalan seru, kami saling menyerang dan bertahan. Sorak-sorai bergema saat ada yang berhasil mencetak gol. Sampai pada suatu saat, aku menendang bola terlalu kencang. Alhasil bola itu membumbung tinggi meninggalkan arena permainan dan bles. Bola yang terbuat dari plastik itu sukses tertancap pada ranting pohon yang berujung runcing. Ya, seru teman-temanku serempak bernada kecewa. Bahkan Joko, si pemilik bola, terlihat mengomel panjang pendek. Aku yang merasa bersalah kemudian berinisiatif untuk mengambil bola itu. Sambil berlari-lari kecil, aku memasuki ladang milik Kang Sardi, tempat di mana bola itu tersangkut di ranting pohon. Ternyata posisi bola itu lumayan tinggi. Aku harus memanjat untuk bisa mengambil bola itu dengan cekatan. Ku panjat pohon yang lumayan besar itu, dan bola berhasil aku raih. Sejenak ku amati bola itu, ternyata robek lumayan besar, tak mungkin bisa dipakai lagi. Ku lempar bola itu ke bawah, lalu aku merosot turun dari pohon itu. Saat itulah tanpa sengaja aku melihat ke arah pohon randu besar yang berada di tengah-tengah ladang Kang Sardi. Pohon randu itu sangat besar dan memiliki lubang di pangkalnya. Karena itulah orang-orang menyebutnya pohon randu growong. Growong itu lubang ya. Lubang di pangkal pohon randu itu lumayan besar. Anak seusiaku bisa masuk dengan mudah ke dalam lubang itu. Tapi bukan lubang itu yang menarik perhatianku, tapi sesuatu yang berada di dalam lubang itu. Aku yakin benda itu adalah sebuah bola. Dengan cekatan aku segera merosot turun dari atas pohon, lalu berlari-lari kecil ke arah pohon randu itu. Benar saja, sebuah bola plastik berwarna putih hitam teronggok manis di dalam lubang itu. Wah, rezeki nomblo nih. Pasti ada anak-anak yang sengaja menyembunyikan bola itu di situ. Peduli amat, aku yang menemukan bola itu. Berarti bola itu kini jadi milikku. Segera ku ambil bola itu lalu ku bawa berlari kembali ke sawah sambil berteriak lantang. "Woi, lihat, aku nemu bola!" teriakku sambil menendang bola itu ke tengah sawah, yang segera disambut oleh teman-temanku. "Wah, asik, bisa main lagi kita," seru Wawan
yang menyambut bola yang kutendang tadi. Nemu di mana kamu, Wi? Tanya Joko heran. Di dalam lubang randu growong, jawabku singkat. Namun jawabanku yang singkat itu membuat semua teman-temanku tertegun. Bahkan Wawan segera menjauhkan kakinya dari bola itu. Beneran kamu nemu di sana? Tanya Bimo penuh selidik. Iya, kenapa memangnya? Tanya aku heran melihat ekspresi wajah teman-temanku yang berubah kejut. Itu kan pohon angker, Wi, kata Joko. Mending kamu balikin saja deh, daripada nanti kenapa-kenapa. Kita main pakai bolaku yang tadi saja. Bolamu sobek, sudah kubuang tadi, kataku sedikit kesal. Ya udah, kita udahan aja mainnya. Bola itu kamu balikin sana. Kamu balikin saja ke tempatnya. Siapa tahu itu bola milik setan, kata Bimo. Cemen kalian, ejekku. Ini kan cuma bola, mana ada setan main bola. Sudah, kita pakai saja. Nanti kalau setannya marah, biar aku yang dimarahi. Jangan sembarangan kalau ngomong, Wi. Ini tempat angker lo, Wawan mengingatkan. Alah, bilang saja kalau kalian penakut. Lihat, nggak apa-apa kan? Kataku sambil menendang bola itu keras. Bola melayang dan masuk tepat ke dalam gawang. Meski awalnya ragu, toh akhirnya teman-temanku terpengaruh juga oleh kata-kataku. Permainan pun berlanjut dan masalah soal bola itu dengan segera mereka lupakan. Sampai menjelang maghrib baru kami menyudahi permainan dan pulang. Bola itu pun kubawa pulang. Lumayan dapat bola gratis, masih bagus pula, batinku sambil berjalan pulang. Sampai rumah aku langsung mandi, makan, lalu berangkat ke musola untuk belajar mengaji. Di musola ternyata teman-temanku masih juga membicarakan soal bola itu. Mereka seolah menyalahkanku yang mengambil dan membawa bola itu pulang. Kesal, akhirnya aku memutuskan untuk pulang saja. Belajar sebentar di rumah, lalu beranjak untuk tidur. Kali. Samar-samar ku dengar suara berat dan kasar. Dengan malas aku membuka mata. Siapa sih yang membangunkanku di tengah malam begini? Kulihat di ujung tempat tidurku nampak seseorang sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kakiku. Sedikit takut ku perhatikan orang itu, sepertinya laki-laki, menggunakan pakaian komprang serba hitam khas seorang petani, lengkap dengan caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepalanya. Wajahnya tak terlihat jelas, karena caping yang dikenakannya sedikit kebesaran hingga menutupi sebagian wajahnya. Aneh, gumamku dalam hati. Siapa orang ini dan kenapa bisa masuk ke kamarku? Dan janggal rasanya kalau malam-malam mengenakan pakaian komprang dan caping seperti itu. Sampean sinten? Tanyaku dengan suara gemetar. Rasa takut mulai menjalariku. Jarang ngena, balik undasku. Seru laki-laki itu lagi, masih dengan suara serak dan berat. Aku semakin ketakutan mendengar ucapannya itu. Kepala apa maksudnya? Endas nopo nggih, Mbah? Tanyaku dengan suara yang semakin gemetar. Keringat dingin mulai membanjiri sekujur tubuhku. Aku sadar sosok di depanku ini bukan manusia. Ndasku simbok, engko bal-balan sore mau. Kilo sawangan. Aku nganti bingung golek ndasku. Sentak sosok itu sambil membuka capingnya. Aku terkesiap saat melihat di balik caping itu ternyata tak ada kepala sama sekali. Hanya ada sebatang leher hitam setengah membusuk dengan darah hitam kental mengalir dari ujungnya. Bau busuk menguar menusuk indera penciumanku. Wah, Bapak!
Sontak aku berteriak sekencang-kencangnya, membuat seisi rumah menjadi gempar. Bapakku yang waktu itu masih menikmati kopinya sambil mendengarkan siaran wayang kulit di radio segera menghambur ke dalam kamarku. Begitu juga Simbok yang sedang menidurkan adikku di kamarnya juga ikut panik. "Le, bangun Le, mimpi apa kamu sampai teriak-teriak begitu?" Bapak mengguncang-guncang bahuku. Aku masih meronta-ronta di atas tempat tidurku. Karena dalam penglihatanku, sosok tanpa kepala itu masih berdiri diam di sudut kamarku. Padahal menurut bapakku, saat itu mataku masih terpejam. "Istighfar Le, nyebut mimpi apa toh kok sampai ketakutan gitu?" Simbok ikut mengguncang-guncang kakiku. Itu Pak, ada orang gak ada kepalanya," seruku panik sambil nunjuk ke sudut kamar dengan mata yang masih terpejam. "Wah, kena sawan ya anak," kata bapakku. "Tolong ambilkan air putih Mak." Simbok segera berlari ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu kembali ke kamar dan menyerahkan gelas itu kepada bapak. Bapak komat kamit sebentar sambil sesekali meniup-niup air di dalam gelas. "Nih, minum dulu biar tenang," kata bapak sambil membantuku untuk duduk. Segera ku tenggak air dalam gelas itu sampai tandas. Entah apa yang dilakukan bapak pada air itu. Yang jelas setelah aku meminumnya, perasaanku menjadi sedikit tenang. Sempat kulirik sudut kamarku, sudah tak ada lagi sosok tanpa kepala yang tadi menerorku. Setelah melihatku sedikit tenang, bapak lalu menanyaiku. Aku pun menceritakan semua mimpi burukku tadi, juga soal bola yang kutemukan di dalam lubang pohon randu gerubung di ladang Kang Sardi. "Ada-ada saja," gerutu bapak setelah mendengar ceritaku. "Di mana bola itu kau simpan?" Aku menunjuk ke kolong tempat tidurku, tempat di mana bola itu kusimpan. Bapak lalu mengambil sehelai kain mori dari dalam lemari. Lalu digunakannya kain itu untuk membungkus bola yang kutemukan itu. "Biar besok bapak kembalikan bola ini ke tempatnya. Lain kali, kalau nemu sesuatu di Tegal Salahan, jangan sekali-kali diambil, kecuali kamu mau didatangi pemiliknya," kata bapak lagi. Keesokan harinya baru aku tahu kalau ternyata bukan hanya aku yang didatangi makhluk tanpa kepala itu, tapi semua teman-temanku yang ikut main bola di Tegal Salahan juga mengalami hal yang sama. Bahkan Joko dan Wawan sampai sakit demam selama 3 hari. Pagi-pagi sekali bapak mengembalikan bola yang telah dibungkus kain mori itu ke dalam lubang pohon randu gerubung. Tak lupa bapak juga meletakkan pencok bakal dan membakar dupa di bawah pohon itu. Untuk catatan, sosok hantu tanpa kepala ini juga pernah ditemui oleh seorang maling yang dulu pernah disesatkan oleh penghuni Tegal Salahan. Kisahnya bisa dibaca di Tweet Tegal Salahan yang sebelumnya. Oh ya, pada saat itu maling yang mencuri kemudian disesatkan oleh penghuni Tegal Salahan ya, sampai muter-muter kelelahan, akhirnya pingsan, ditemukan oleh orang yang mau ke sawah. Ya, itu salah si malingnya ya. Kenapa jadi maling? Baiklah, itu adalah part yang ketiga. Semoga bisa menghibur kalian sebelum tidur. Selamat tidur, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.